Kalau buat ini gimana ya? Satu kata betul Fajri dari aku tuh ya itu sempurna. Perfect. Sempurna banget. Sempurna banget ya? Satu kata. Apa ya? Coba Kak Fadila, aku make wish aja deh. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di podcast santai bareng The Voice SMIT Nurul Fajri. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Bukan hanya karena kakak-kakak ini baru lulus dari SMIT Nurul Fajri, tapi juga karena kakak-kakak ini udah jadi bagian keluarga besar Nurul Fajri dari SD. Yap, bener banget. 12 tahun loh bareng Nurul Fajri. Dari kecil sampai remaja, dari belajar membaca sampai keterima kuliah di kampus impian lewat jalur SNBP juga SNBT. Halo. Hai. Boleh dong kenalan dulu, sebutin nama lengkap, jurusan yang diterima di kampus, juga keterima lewat jalur apa nih? Boleh dari Kareta dulu? Oke. Perkenalkan, aku Reta Gian Alzena. Alhamdulillah keterima di Universitas Pendidikan Indonesia lewat jalur SNBP Prodi Teknologi Pangan. Wow. Kalau nama aku Muhammad Zawan Andika. Alhamdulillah aku keterima di Universitas Singapura Bangsa Karawang di Prodi Informatika jalur SNBP. Wow, keren banget. Aku kenalin, nama aku Fadila Tanayla. Alhamdulillah aku keterima di Universitas Pendidikan Indonesia Prodi Kimia lewat jalur SNBT. Kenalin, ini nama aku Nela Yasminulaini. Alhamdulillah aku keterima di Institut Penilaian Bogor Prodi Manajemen Agribisnis lewat jalur SNBT. Keren banget ya Vin ya. Langsung aja ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. 12 tahun belajar di Nurul Fajri dari SD sampai SMA. Gimana sih rasanya tumbuh bareng di Nurul Fajri? Dari Kareta dulu boleh? Rasanya gak nyangka sih dari yang awalnya tuh gak bisa apa-apa gitu kan. Masih suka main, masih suka bolos mungkin. Nah terus gak kerasa udah SMA udah mau lulus. Terus akhirnya ketemu teman-teman bareng, lulus bareng, yang tumbuh bareng gitu sih. Oh iya. Iya. Sih. Kalau aku sih rasanya tumbuh di Nurul Fajri itu ya jujur aja seru sih, pengalaman yang cukup berharga lah buat aku kan. Dari SD yang dulunya kalau sekolah kelas 1 nggak mau ditinggal orang tua, terus sering bolos-bolosan lah, terus sampai sekarang akhirnya bisa lolos PTN, terus juga keluar dari Nurul Fajri, terus juga pernah menjadi bagian keluarga besar Nurul Fajri selama 12 tahun. Itu pengalaman yang sangat-sangat berarti buat aku. Wow. Kalau dari aku lebih ke bersyukur sih karena bisa 12 tahun sekolah di Nurul Fajri itu ngajarin banyak banget, ngenalin aku ke lingkungan yang suportif, apalagi pengajaran guru-gurunya juga benar-benar ngebimbing aku sampai aku ngerasa aku bisa ngeraih impian aku sekarang. Kalau aku ngerasa terharu sih, kayak aku nggak nyangka gitu bisa bertahan dari kelas 1 sampai sekarang ya. Tapi ternyata itu tuh nggak seburuk itu. Jadi aku ngerasain lingkungan yang baik, yang positif, guru-gurunya juga baik. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan yang ngebuat aku jadi percaya diri, terus juga yang ngebuat karakter yang lebih kuat gitu, yang bisa membangun diri yang lebih baik. Wow. Keren banget nih. Terima kasih kakak jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dulu waktu kecil pernah gak sih ngebayang bakal lulus dari sini terus keterima di kampus impian lewat jalur SNBP atau SNBT? Kebayang sih. Jujur aku nggak kebayang. Kenapa tuh? Kayak ya tadi seperti aku bilang dulu kelas 1 pernah ini nggak apa pas SD sering bolos, pura-pura sakit lah, nggak mau belajar, males. Apalagi pas SMP kita juga kan kena corona, ya kan. Kena corona jadi ya di rumah nggak pernah ngerjain tugas, jujur aja. Terus sampai bisa di titik sekarang bisa lolos tuh ya jujur aja gak nyangka banget. Iya, gak nyangka. Aku juga gak nyangka sih, soalnya kan aku awalnya masih main-main gitu ya. Aku sebenarnya sempat kepikiran kayak pasti abis lulus dari sini mau ke sini gitu. Tapi lama-lama ada waktu kayak aku tuh minder bisa nggak ya lulus gitu kan, melewatinya tuh susah gitu, sulit.
Tapi ternyata aku bisa bertahan, aku bisa melewati semuanya. Terus akhirnya alhamdulillah lulus gitu. Emang sih awalnya kayak khawatir gitu kan, bisa nggak sih lulus, terus tapi akhirnya ya udah jalanin aja gitu, kita bawa enjoy aja gitu, akhirnya ya udah. Air mengalir ya, air Iya, mengalir. benar. Iya. Lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Baik, silakan. Apa sih tantangan terbesar nih selama belajar di SMA, terutama buat pas persiapan kuliah? Dari siapa dulu? Boleh dari Oh, Kak Zahwan. Kalau aku jujur aja buat tantangan terbesar kan ya selama SMA. Jujur malas. Iya sih bener ya. Kalau udah soalnya kalau di sekolah tuh kerja kayak rajin, lihat kerjain tugas, terus pas lagi di rumah tuh kalau udah nyentuh kasur, buka HP, buka TikTok, udah tuh hilang semua tuh kayak aduh malas mau ngapa-ngapain. Itu sih tantangan tersebut buat aku. Bener sih, males terus karena kuliah kan sore juga kan, jadi kayak di rumah tuh udah capek gitu kan, mau belajar juga, aduh kayak Udah gitu udah capek. iya, Iya sih. Terus sama ngatur waktunya nggak sih? iya benar. Iya, betul. Kita abis pulang sore itu ngatur waktu buat belajar sama buat istirahatnya. Iya. Apalagi kalau ada tambahan bimbel nggak sih? Iya. Tapi kalau kegiatan eskul kan ya. Iya, ada school. Bener. Betul. Belum organisasinya. Iya, apalagi. Iya, kurang lebih sih kayak gitu ya. Kalau Kak Fadila gimana? Kalau aku tadi organisasi, terus eskul itu kan makin sore ya pulangnya. Terus sampai rumah juga udah capek banget. Belum tentu kalau misalnya ada kerja kelompok, dia bisa, aku nggak bisa. Aku bisa, dia nggak bisa. Itu kadang Sesuai sebenarnya waktunya susah ya. Iya, benar. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa strategi belajar yang kakak-kakak ini pakai buat bisa lolos jalur SNBP dan SNBT? Terus apa sih peran guru yang ngebantu banget buat lolos itu? Kalau aku kan kebetulan di SNBP ya, jadi dari sekolah itu juga ada bimbel, terus ada tryout juga. Terus kebetulan aku nggak bimbel dari luar, jadi murni dari sekolah gitu. Terus aku siapin juga kan kalau SNBP itu dari jalur rapot ya, jadi dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 tuh udah maksimalin nilai juga gitu. Iya. Kalau aku kan keterima di SNBP juga, jadi ya 11-12 lah mirip-mirip. Cuman ya jujur aja, ya kalau dari aku sih strateginya tuh sulit sih. Kayak aku tuh belajarnya ya SKS, jujur aja. Aku nggak apa SKS belajarnya. Jadi kalau misalkan ada tugas kejar pas deadline, terus apa kalau misalkan mau ada ulangan ya belajarnya pas malam itu juga. Coba deh, alhamdulillahnya bisa ngikutin gitu. Iya. Tapi kalau kita yang SNBT lebih ke bimbel ya. Tapi peran guru juga penting karena SNBT itu materinya yang basic ya, awal yang lagi basic gak dari awal. Jadi kalau misalnya kalian gak ngikutin dari awal juga bakal ketinggalan. Jadi kalau dari kita yang SNBT itu peran guru juga penting banget untuk kayak bekal kita untuk tryout ya. Banyak banget sih yang ngajarin. Iya. Sebenarnya nggak cuman guru buat les juga, guru di sekolah pun sebenarnya itu mata pelajarannya kepake guys, karena soal-soal di UTBK tuh kita nggak bisa bayangin gimana bakal keluar kan. Terus yang paling penting dari aku tuh kenalin diri kalian sendiri, karena kalian udah nyusun strategi belajar tapi kalian nggak tahu gimana sih diri kalian tuh sebenarnya pengennya kemana, terus belajarnya gaya belajarnya gitu, terus bisanya belajar sama temen yang kayak gimana. Itu kalau kalian nggak kenal sama diri kalian tuh gak bakal jalan gitu. Iya benar-benar. Oke. Kasih Kak. Selanjutnya, ada nggak program di SMA Nurul Fajri yang menurut kakak ngebantu banget nih buat persiapan kuliah? Ada sih. Kayak KTI gak sih? Iya, kayak kita tiap semuanya KTI, kalian juga ngerasain, pernah ngerasain KTI. Terus juga Kalau di kalau aku sih resensi sih. Kalau kamu? Ada review jurnal juga kan Iya ya? benar-benar. Itu kelas akhir 12 ya? Kelas 12. Iya, betul. Jadi pas akhir tugas akhir ke situ. Iya, tugas Iya. akhir. Terus juga kan masih ada tugas akhir kan ada pengabdian masyarakat Iya. gitu kan. Jadi kayak kita setelah 11 12 Ngajar mirip juga. KKN, ngajar, Iya. PPR. Kayak simulasi gitu. Iya, jadi Itu- dipersiapkan. Penting ya buat Penting banget. sebelum kuliah. Jadi banyak banget sih programnya. Nah, jadi buat adik-adik SMP, SMA Nurul Fajri itu lengkap banget loh programnya. Kita tuh nggak cuman belajar pelajaran umum, tapi juga dapat bimbingan spiritual dan akademik yang terintegrasi loh.
Lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Selama 12 tahun di Nurul Fajri, momen paling berkesan apa yang gak bisa dilupain gitu? Ada nggak? Ada. Tentu Banyak ada, sih. pasti ada sih, Iya, banyak lah. banyak, Kalau banyak. misalkan satu-satu pasti susah. Iya. Kayak Yang 12 paling tahun, banget. Iya, yang paling banget, Ngena banget ya. paling ngena banget ya. Per kalau di SD dulu tuh pernah sempat kayak ngalahin apa ya, terlebih ngalahin ya, jadi ngalahin ya. Apa ya, bisa di ranking 1 padahal itu tuh ada murid yang tanda kutipnya pinter banget lah. Itu benar kayak bersaing ya. iya bisa bersaing gitu, kayak Bersaing, wah ya. kaget ternyata aku bisa lebih gitu lah. Iya. Terus kalau pas SMP jujur aja karena corona ya pasti bekerjanya paling-paling di telepon guru buat setoran. Itu paling berkesan gak sih? Itu paling berkesan, Iya. itu paling ingat, Paling diingat ya. Iya, karena di SMA jelas di acara Nufes aku sempat jadi kepanitiaan di 3 tahun acara Nufes. Jadi ya itu benar-benar berkesan lah buat aku lah. Kalau kakak-kakak yang lain? Kalau aku juga kebetulan kan di sekolah ada program English Camp kan ya. Nah, Iya. itu juga lumayan sih menurut aku berkesan juga gitu karena bisa belajar bahasa Inggris dari luar, terus bareng teman-teman juga gitu. Iya benar. English Camp paling Iya, ingat seru banget ya, sih. paling seru. Tapi aku kalau misalnya dari SD, kalian inget gak ya waktu study tour? Iya. Study tour kayak jalan-jalan Oh, itu aku iya, paling ingat. aku inget sih itu kayak Seru kita sih waktu itu pakai sih. baju olahraga. Masih pakai botol yang digantungin. itu seru banget. Terus kalau SMP, iya benar ya waktu corona kan kita nggak Nggak ada sempat apa-apa. ngerasain ya study Iya. tour. Tapi waktu SMA ternyata banyak banget kegiatannya. Jadi kalau momen berkesan di SMA itu gak bisa diinin satu-satu sih karena emang Saking banyak ya. saking banyaknya. Kalau kamu? Kalau aku tuh ingat gak sih dulu waktu SD kita suka main di lapangan setiap istirahat. Kayak Iya. kita boleh bawa sepatu yang ada rodanya. Oh iya, Iya, Kita betul, main betul. di Main. gawang. Iya ya. Iya. Itu seru SD banget. tuh seru banget ya. Iya. Bener. Kayak Boleh bawa kita mainan. belajar tapi enjoy banget. Iya. Terus kalau SMP itu yang paling berkesan karena aku mulai belajar organisasi yang sampai SMA aku jadi panitia di banyak kegiatan kan. Itu seru banget. Kayak pas pramuka jadi kakak pembimbing, terus kampus itu seru banget. Iya udah sih itu aja. Oke, langsung ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak nilai atau kebiasaan baik yang paling kakak syukuri yang udah diajarin dari SD sampai SMA di Nurul Fajri? Secara 12 tahun sih jujur banyak lah. Pastilah. Iya, Ya iya, kan? apa Itu aja? juga kan yang paling lama ngerasain juga. Iya. Jadi ya di Nurul Fajri ya hal baiknya Sebenarnya Iya. hal-hal kecil tuh Iya, juga hal kan juga ngerasain kayak dijadiin positif senyum, gak sih? salam, Iya. ya kan kalau ketemu Iya. guru salam, senyum, salim, 5S itu kan diutamakan di Nurul Iya, Fajri. bener. Itu paling kepake banget. Terus juga kebiasaan ibadah sih. Iya kebiasaan ibadah. Sholat duha. Iya kan? Ternyata sesepele sholat duha yang kita sering tinggalin atau baca al-surat ternyata itu kita Penting butuh banget ya. Iya, betul. Iya, itu Pakai penting banget guys buat jalur langit. Jangan lupa ya. Ya, kalau PTN ya. Iya itu penting banget ternyata jalur langit sama sholat duha ya itu penting banget sama sholat sunnah sih yang Asmaul husna. iya yang di itu loh apa awal-awal sholat sunnah rawatib ya. Iya, iya. Nah, betul. Terus kadang tuh di NF juga ngajarin kita sholat apa sih, sholat minta hujan. Oh iya, kadang juga sholat minta hujan, sholat Iya, Sholat mayit, Maid, iya. ya kan? Kita bareng-bareng guys. Iya itu aku baru tahu bahkan. Yang Jadi kita kayak, pakai baju-baju buat Free Palestine gitu. oh iya. Iya udah. Terima kasih ya kakak. Hmm. Nah, teman-teman, SMA ITN Nurul Fajri ini bukan cuma ngajarin ilmu dunia, tetapi juga ngajarin karakter dan akhlak yang kuat. Selanjutnya, gimana sih rasanya sekolah di lingkungan yang islami dari kecil sampai remaja? Ada tahu? Oh, jujur ngebantu banget untuk aku ngejaga diri gitu kan, apalagi di lingkungan islami ketemu teman-teman yang baik, guru-guru yang selalu ngingetin gitu tentang ibadah-ibadah atau enggak. Terus biasanya kan kalau pagi tuh suka ada muhasabah ya dengan guru gitu, jadi saling mengingatkan gitu di situ. Kalau dari aku jujurnya plus minus ya. Karena kan kita selama 12 tahun ini kan di lingkungan yang islami. Ya plusnya tadi seperti yang dibilang Kareta, kita jadi bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, kita bisa menjaga diri juga di dunia luar. Cuman ya secara minusnya ya kita pasti bakal ada rasa culture shock
kalau misalnya lagi keluar ketemunya temennya kata kita udah salam ya kan, kata dia nondis gitu kan, kita kaget. Cuman ya di Nurul Fajri ini masih bisa diantisipasi sedikit lah. Jadi kalau misalkan ya kayak contoh aja satu sekelas ada perempuan, ada laki-laki satu kelas, jadi kayak gak culture shock banget lah, paling cuma masalah agama. Itu dari pas SMP ke SMA nggak sih? Kan SMP Iya. cewek-cewek ya cowok-cowok. Ya betul. Terus kayak pas SMA digabung tuh kayak wah kaget apa ini. Sebenarnya ada kalanya juga sih kita pengen ngerasain kayak yang di luar, cuman ya tetap bersyukur aja karena masih ada yang ngebentengin. Iya betul. Iya, kalau aku sih nggak jauh-jauh ya dari jawaban kalian, karena emang sama, aku juga untuk melindungi diri gitu kan. Ya udah sih itu kayaknya. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya, kan di sini tuh kan banyak banget ya program keislaman nih. Nah, program keislaman apa yang paling kakak suka? Terbiatul Banat. Kalau dia tuh nggak ikutan kita dia Itu nggak kita ya. Iya. Jumatan gitu. Kalian terima Jumat, aku Jumatan. Iya, khutbah Jumat ya. Iya, khutbah Jumat ya. Ya itu sih pernah sempat jadi sekali khutbah Jumat dan ya oke lah. Cukup oke. Seru banget. Seru sih Seru itu banget. kayak tiba-tiba ditunjuk kamu ya buat pengalaman. Jadi kayak makin bisa ngomong di depan banyak orang gitu kan. Terus juga kalau misalkan ntar di luar tiba-tiba ditunjuk kamu khutbah Jumat ya, jadi siap gitu. Iya. Nggak pernah. Ada pengalaman ya. Iya. Kalau aku itikaf sih. Iya. Itu seru banget itikaf. Apalagi ya pas kemarin di Istiqlal gak sih? Iya, banyak banget momennya, terus kayak aduh itu ngajarin banyak banget sih. Iya, betul. Itu pokoknya paling berkesan sih di sekolah di sini tuh itikaf. Soalnya dari SD tuh udah ada Iya. kegiatan itikaf tuh. Dan itu selalu jadi program yang aku tunggu-tunggu itu. Kapan lagi coba di Istiqlal ya kan? Iya, Bang. Apalagi nginep semalam sama teman kan, wah Iya, itu mabit. jarang-jarang kan. Ya. Kalau dulu dulu pas SD nyebutnya mabit ya. Mabit, kita mabit. Kita di musola ya. Iya. Di kelas, di kelas. Iya, Di kalau kelas. yang di SMA di Istiqlal. Iya, di Istiqlal. Wah, seru. Untung aja kedapetan gitu. Terus juga ada kegiatan yang kata ngingetin biasanya bulan Ramadan itu muhadoroh ya kan, terus iya. tampil juga biasanya kita gitu. Nah itu seru banget. Iya. Ada nyanyi-nyanyi ya kan. Juga ya. Kayak tangan. Seru-seruan. Menurut kakak, kenapa sih penting sekolah di tempat yang bukan cuma ngejar nilai, tapi juga ngajarin agama sama akhlak? Itu jujur sih buat bekal juga nanti di perkuliahan, karena kan nanti bakal ketemu teman-teman beragam gitu kan, gak cuman dari yang Islam doang gitu, jadi sekalian untuk kita juga gitu. Iya. Benar-benar. Ya 11 12 ya kan. Kita juga di sini buat mempersiapkan diri. Ya kan, Iya, buat ke dunia luar, belum lagi kan dunia luar kita nggak tahu, bisa aja yang tiba-tiba Islam aja kayak ayo sini minum Aduh. Ngajak mana sholat gitu kan, masa sholat ngapain gitu kan, aduh Bahaya banget. iya makanya itu kan, jadi kayak kita bisa tahu oh ini bener nih, oh ini salah, jadi Kita dari tameng guys. iya dari tameng dari SD kelas 1 tameng ini nggak boleh gitu. Iya, udah Udah terbiasa kuat banget. kan ya? Iya. Benar. Tapi di NF gak selalu tentang agama ya guys, kita tuh balance di sini. Kita juga belajar pelajaran umumnya, sumpah banyak. Dan yang rasa bisa pas habis lulus nih, kita bisa aja langsung explore dunia luar karena kita udah diajarin banyak di sini. Iya. Betul. Kalau aku sih kurang lebih sama ya, karena emang tujuannya sama nggak sih, Iya, untuk bekal betul. diri sendiri gitu. Dan ternyata semua itu ada di sini gitu ya. Lengkap ya dari A sampai Z. Ada, ya udah masuk lah. Terima kasih. Teman-teman, SMA ITN Nurul Fajri cocok banget buat kalian yang pengen sukses akademik tanpa ninggalin nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya kakak ada nggak nih pesan buat adik-adik kelas yang masih di SMA atau teman-teman SMP yang lagi nyari sekolah SMA? Kalau buat pesan dari buat adik-adik SMA sih, jujur kalau dari aku dikit doang, cuma cukup cari jati diri. Nah itu, karena jujur aja aku yang baru nemu jati diri itu sekitar kelas 11 akhir, jadi tuh sebelum itu masih awang-awang lah, nggak tahu ini mau kemana ke depannya ya kan, kayak masih ngeraba-raba maunya kemana. Terus kan apalagi
di seleksi SNBP ini kan kita kan dipakai itu rapot dari semester 1 sampai 5. Iya. Jadi tuh nilainya kita harus tonjolin yang mana, kita nggak tahu kalau misalkan nggak tahu jati diri mau kemananya gitu. Iya benar-benar. Setuju sih. Pokoknya ya kalau ngasih ke 10, ke 11 itu harus manfaatin waktu sebaik-baiknya, terus gunain privilege sebaik mungkin gitu. Karena kan kalau udah SNBP itu nggak kerasa gitu, tiba-tiba udah situ aja gitu. Iya. betul. Jadi lebih baik persiapkan dari sebelumnya. Kalau buat yang masih SMP itu kalian coba kejar aja SMA yang emang sekiranya kalian pengen, tapi dibalik itu semua kalian harus cari sekolah yang emang itu jadi kebutuhan kalian, dimana kalian bisa tumbuh dengan baik ya kan, Iya. sampai kalian bisa reach goals Sama kalian. SMA yang suportif gitu Iya. masih Iya, kalau aku sih setuju sih sama kalian ya, karena emang yang ada yang lebih baik gitu kan. betul, lingkungan kan nomor 1 ya. Iya benar. Iya benar. Ya udahlah itu. Sebelum terakhir nih Kak, boleh dong satu katanya buat SMA IT Nurul Fajri. Apa Aduh. Satu kata buat Kata Nurul Fajri ya. Gak bisa berkata. Sulit gak sih? Kayak kita juga udah ngasih selama 12 tahun, Supaya nggak masih banyak. kan? Wah banyak banget ya, sampai satu paragraf kayaknya nggak cukup. Satu buku juga kayaknya nggak cukup sih kalau Nurul Fajri mah ya. Nah iya, Apa ya? jujur kalau buat ini gimana ya? Satu kata Nurul Fajri dari aku tuh ya itu sempurna. Perfect. Sempurna betul. Pernah Kata banget ya? satu kata. Apa ya? Coba Kak Fadila. Aku make wish aja deh, sukses. Iya, iya. Diri kareta dulu deh. Dari aku juga jaya. Biar makin maju ya, makin maju. Kalau aku apa ya? Kayak template aja sih. Keren gitu. Itu mencakup sempurna nggak? Cukup lah, jelas. Iya benar. Sempurna tuh mencakup semuanya. Siap. Terakhir nih, yuk ajak teman-teman yang lagi cari SMA, kenapa harus pilih SMA IT Nurul Fajri? Sesuai satu kata yang tadi saya sebutkan, sempurna. Jadi mau nyari yang apa juga ada di Nurul Fajri. Fasilitas ada, kegiatan juga ada, lingkungan mendukung. Pelajarannya oke. Oke, guru-gurunya mengayomi. Wah, Benar, kurikulumnya ya. iya updated banget. Wah, jadi kayak Iya, cari apa lagi gitu kan? iya, ngapain gitu kan ya. Langsung aja masuk Bisa. guys. Oke. Jadi, kalau kalian lagi cari SMA yang islami, unggul akademik, dan peduli sama masa depan kamu di dunia dan akhirat, langsung aja daftar ke SMA IT Nurul Fajri Cikarang Barat. Cek info selengkapnya di IG SMA IT Nurul Fajri atau kunjungi langsung ke sekolah ya. Nah, makasih banget nih buat kakak-kakak alumni SMA IT Nurul Fajri. Cerita kakak-kakak ini benar-benar inspiratif banget. Dari SD kecil sampai jadi mahasiswa baru, benar-benar perjalanan yang panjang dan juga sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman yang lagi cari SMA, apalagi yang pengen sekolah di lingkungan islami, akademinya kuat, dan pembinaannya karakternya top banget, yuk gabung di keluarga besar SMA IT Nurul Fajri Cikarang Barat. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan jangan lupa Nurul Fajri, sekolah, belajar, dan bertumbuh sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.